Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulullah mabad. Allah berfirman, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah kalian, berjihadlah kalian melalui hartamu dan dirimu. Hampir semua ayat-ayat berjuangan dan pengorbanan itu dimulai dengan bi amwalikum, harta kalian, harta kalian. Saya mengajak secara praktis dan kami sudah buktikan. Rp1.000 itu bisa luar biasa dahsyat. Bisa beli mobil, bisa buat kuburan, ya, bisa membangun masjid. Uang 1.000. Mari kita satukan uang 1.000 kita. Nanti kami jemput. Di rekening ini insya Allah bisa kita buat. Di rekening ini insya Allah kita buat sebuah kekuatan umat dengan Rp1.000. Rp1.000 dahsyat. Jika sekedar jabat tangan, ya cuma kalau bukan maram tak ngapain juga. Ya paling tidak saya lihat Pak pendapat yang ketiga begini. Ya, pendapat yang ketiga, ini pendapatnya Imam Malik. Lebih rasional ini dibanding yang pertama. Menyentuh wanita itu membatalkan wudu jika dengan syahwat. Menyentuh wanita jika dengan syahwat itu batal wudu. Dan ini sesungguhnya Pak intinya. Jika sentuhannya itu syahwat, di mana syahwat itu menyebabkan keluarnya sesuatu dari pintu, itulah intinya batal wudu. Sesungguhnya batal wudu itu intinya Pak di situ. Keluarnya sesuatu dari dua pintu. Keluarnya sesuatu dari dua pintu, dan inilah Imam Malik mengambil dua kompromi tadi. Jadi kalau sentuhan biasa maka itu tidak batal. Dan ini pendapat yang kedua. Jika sentuhannya itu mengandung syahwat, maka dia jatuh ke pendapat yang pertama. Dan ini pendapat juga sebagian dari Imam Ahmad, sebagian juga dari mazhab Imam Malik. Ini kalau saya Pak lebih cenderung sini. Lebih cenderung sini kalau memang mengandung syahwat batal. Tapi syahwat tidak syahwat, laki-laki dan perempuan sudah diatur tersendiri, Pak. Jangan kita senaknya mau bersentuh laki-laki kan. Tidak bisa bersyahwat. Siapa menjamin diri kita? Ya, karena itu insyaallah pendapat ini, jika sentuhan biasa perempuan dengan laki-laki itu tidak batal. Itu jika sentuhan biasa. Tapi kalau sentuhannya mengandung syahwat, ini kita khawatirkan. Karena di situ hakikatnya, Pak. Hakikatnya menyentuh itu adalah menimbulkan gesekan yang bisa menimbulkan dorongan syahwat, dan ketika muncul syahwat muncul mazi. Mazi inilah yang menjadi asbab dari batalnya wudu. Saya kira itu dulu yang ditanyakan juga pekan lalu, 2 pekan yang lalu kalau tidak salah, Ustaz Ahmad di tempat ini juga kalau tidak salah ya. Baik, ada masalah Pak yang butuh diperjelas tentang masalah ini? Syukur Ustaz. Bisa minta tolong ditampilkan dari layar tadi yang hadis waktu sholat terus di Aisyah bentangkan kakinya itu. Ya ini bagaimana? Itu Ustaz bukan sampai itu yang faidah koma basut tubuh. Iya. Berarti kan kata Aisyah ini Ustaz ya. Berarti maksudnya bukan kalau Nabi yang mengembalikan panjang kakinya Aisyah itu kan basut tubuh gitu kan. Basut tubuh berarti Aisyah yang bukan Nabi yang memanjangkan kembali, tapi Aisyah yang memanjangkan kembali gitu. Iya. Basut tubuh. Jadi bukan tuhnya di sini sebagai failnya Aisyah, bukan. Humaknya ini yang ya.
Jadi basot tuhuma bukan dia, bukan tunya itu menjadi, bukan sebagai file di situ. Ya, ya bukan. Jadi basot tu itu satu kata itu. Basat tu itu bukan basat baru tu. Itu basat tu satu kata. Huma itu, ya ini kalau terjemahannya ini kan ini. Ya. Dia membentangkan kakiku. Ya. Jadi ya. Dia dibentangkan. Bukan umpan. Ya, ya bukan. Bukan dia. Iya, bukan. Iya. Iya. Iya, afwan. Nah, ada yang lain? Iya, ada yang lain? Jadi kalau demikian kita sudah jelas ya, seorang kalau laki-laki mencium istrinya ya cuma ya jangan dibiasakan lah, bukan kebiasaan itu mencium istri baru pergi, apalagi kalau pengantin baru. Kalau pengantin tua tidak ada kekhawatiran. Iya, fadal ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai ini Ustaz, apakah ada lagi pendapat yang lainnya yang membagi lagi, misalkan seperti muhrim dan tidak muhrim? Ya. Apakah ada pendapat yang seperti ini juga Ustaz? Ya, ada. Kalau dia muhrim batal, kalau dia tidak muhrim tidak batal. Iya. Baik. Di kitab ini yang kita bahas dari kitab Bulughul Maram, kitab Subulus Salam, ada pembagiannya. Jadi tentang kalau dia mahram, kalau dia mahram itu lebih kecil lagi dengan bukan mahram. Jadi kalau sentuhan bagi laki-laki dan perempuan itu kalau menyentuh yang bukan mahram kan cari masalah kalau kita sentuh tuh. Nah sekarang itu istri Pak mahram atau bukan? Mahram atau bukan? Ika pasti istri itu. Istri mi. Ya, sekarang kalau misalnya menyentuh anak kita, tidak anak kita, ya. Jadi di sini sebenarnya bukan dalam sisi soal dia mahram dan bukan mahram. Soal sentuhan dalam sisi pembatal wudu. Siapapun mahram bukan mahram kalau wanita itu. Cuma memang sebagian kalau mahram terutama misalnya anak, ada ulama yang bahas tidak bangkit syahwatnya jika itu merupakan bagian seperti mahram, dekatnya seperti anaknya sendiri. Anaknya sendiri dia sentuh tidak membangkitkan. Tapi kalau orang lain itu lebih kepada efek, bukan sebagai soal sentuhannya. Tapi kalau orang lain yang disentuh itu lebih membangkitkan syahwat, dan itu yang dikhawatirkan oleh Imam Ahmad dan juga masyhur di kalangan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Itu sebenarnya khawatirnya. Kalau istri Pak, tapi coba Pak kalau istri disayang, istri cinta seperti Aisyah. Aisyah kan istri disayang, istri cantik, istri masih muda sekali. Ya, kalau itu kekhawatiran, dan Nabi SAW mencium baru pergi sholat. Ya, berarti ya memang ada hal di sini pembahasannya bahwa kalau kekhawatirannya syahwat ya istri Nabi SAW. Ya, dan ada yang mengatakan ya itu kan Nabi bisa natahan kalau anu baik-baik, tidak ji. Kalau kita ini siapa menjamin? Tidak ada tentang pengecuali itu Pak, tentang Nabi soal syahwat dan tidak syahwat. Nabi itu termasuk juga tipe bersyahwat kepada istrinya. Seperti itu Pak Ustaz. Ada tambahan? Ya, boleh tambah sedikit. Ya, boleh.
Apakah ada penjelasan detail Ustaz? Mohon maaf ini sedikit. Iya. Misalkan ini apakah diciumnya ini Aisyah itu di keningnya, di pipinya atau di? Wah, dulu pais waktu itu. Tapi ini beda Ustaz. Iya. Ya, karena itu beda rasanya. Jadi, Oh begitu Kak. Di sini beda nih. Beda ton di sini. Iya. Kalau secara umum kabbala yukabbilu itu apanya dicium? Bisa dicium apanya? Mencium, bisa dahinya. Dan betul Pak, mungkin karena ini kakaknya itu saudara ahli sosiolog, ya, ahli psikolog. Ciuman itu Pak banyak. Ciuman itu banyak. Ya, jika mencium orang dari dahinya, ini yang muncul. Jika mencium dari sini, ini yang muncul. Ya, kita milih tahu deh. Ya. Jadi mencium yang begini adalah ciuman rahmat dan kasih sayang. Itu dahi dengan dahi. Iya. Jadi kalau ya dan seterusnya saya tidak terlalu hafal. Ya, betul itu Pak. Tapi ini secara umum saja. Kalau berhenti kata-kata begitu kabbala yang tadi kita pakai, berarti itu ya ciumannya adalah tidak mempermasalahkan dari mana. Karena yang pokok di sini adalah sebuah sentuhan kulitnya dengan kulitnya. Karena judulnya ini adalah apakah menyentuh itu membatalkan atau tidak. Logikanya kalau mencium saja Nabi tidak anggap batal, ya apalagi kalau sekedar sentuhan biasa. Itu logikanya Pak ya, dan itu menguatkan insyaallah ya. Terlepas dari itu Pak, sekali lagi laki-laki dan perempuan kita tidak dianjurkan, karena ada juga terlalu ekstrim berlebih-lebihan. Biasa anak SMP SMA itu sudah berwudu. Itu karena anda tahu bahwa ada mazhab Syafi'i itu batal, pergi sana sengaja anu temannya. Nabi bilang pergi sambil berwudu. Iya, Nabi bilang sentuh kipa, pergi sambil air wudu. Ya. Lucunya di praktek seperti itu hanya yang disentuh merasa batal, yang pergi menyentuh merasa tidak batal. Makanya sekalian memang juga tergantung juga dari prosesi juga niat kita. Niat kita Pak, niat itu sangat penting, yang membantu daripada syahwat. Niat itu sangat penting. Ketika sentuhan seperti di depan Ka'bah, tidak ada niat, ya maka tidak jadi masalah. Tapi kalau ada menton niat Pak, ya akan mudah bangkit semangat syahwat tersebut. Kalau menton ada niat baru pergi menyentuh, saya kira jangankan pipinya, jangankan dahinya, seluruh sentuhan kepada perempuan bisa menimbulkan, kalau itu sudah ada niat memang itu niat yang jelek. Itulah bagusnya jangan kita biasakan untuk bersentuhan laki-laki dan perempuan, karena itu bisa menimbulkan efek syahwat. Ya, saya kira demikian Pak. Mohon maaf segala kekurangan ya. Insyaallah mudah-mudahan Allah merahmati kita, Allah memuliakan kita.